Jadi Anda itu aslinya berbohong juga. Kalau Anda berbicara tanpa bukti, Anda juga termasuk orang yang berbohong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, tentunya kalian tidak mengenali saya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang politik. Kenapa kita harus membahas? Karena kadang ucapan-ucapan politikus ini yang membuat kegaduhan aslinya. Mari kita lihat ya. Semua kami bangsa Indonesia ini, Bahar, supaya kalian tahu, Rizik, supaya tahu, kami damai tanpa FPI, damai kalau kalian itu di dalam. Jadi kalau kalian keluar lagi, berbuat baiklah untuk bangsa ini. Tapi selagi kalian provokasi, memecah belah persatuan, memecah belah NKRI ini, apalagi mempunyai cita-cita untuk menjadikan negara khilafah berkiblat ke HTI, saya akan lawan kalian sampai kapanpun. Indonesia ini ratusan juta. Ya, yang ikut mereka itu paling itu juga. Hentikan nasi bungkus, hentikan transport, berhenti itu semua. Logistiknya diputus gitu. Iya, tidur di masjid, sholat di Monas. Gimana sih? Kalau mau sholat tuh di masjid. Logikanya kebalik. Itu udah nggak jalan. Indonesia aman, tentram, tanpa Bahar bin Smith maupun Rizik Syihab dan tanpa FPI. Yang pertama saya ingin mengatakan kenapa ucapan-ucapan seperti ini bisa menimbulkan meresahkan rakyat. Karena apa? Yang dibahas itu kan seorang ulama. Ulama ini ada yang keras, ada yang, tapi sekelas politik kok mengkritiki seorang ulama ataupun ustadz, itu saya rasa nggak pantas ya, karena bukan di porsinya. Kenapa? Dari sekedar dari elektabilitas mereka saja untuk memenangkan menjadi calon anggota apa gitu, itu berat. Apalagi mengkritisi seorang ulama, dan ulama ini sudah dicap sebagai ulama yang betul-betul keras. Yang kedua, apa sih yang membuat Habib Rizik itu dibenci? Yang perlu kita ketahui, bukan di zaman Jokowi aja, di zaman presiden sebelumnya juga Habib Rizik keras karena sudah karakternya. Jadi bukan di zaman ini, bahkan di zaman Gus Dur juga termasuk keras. Memang betul-betul dari hati, jadi nggak bisa ada musuh paksaan. Apalagi yang diucapkan seperti putuskan logistiknya. Logistik itu dari mana? Kalau dari masyarakat sendiri itu nggak jadi masalah. Tapi kalau ada sebagai pendorongan dari pihak tertentu, itu yang nggak masuk akal. Yang pertama, kalian masih ingat calon presiden Prabowo Subianto? Dulu kalian isukan seperti itu. Ada dorongan dari adiknya Prabowo, ini apa semuanya sekitar. Sampai saat ini Prabowo di pihak Jokowi, kita masih tetap demo, kita tetap konsisten. Jadi sampai mau kasih alasan seperti apa, ada pihak tertentu itu siapa, kalian juga nggak bisa membuktikan pihak tertentu tersebut. Jadi kalian banyak omong juga, banyak pembohongan publik juga aslinya kalau dicari telinga. Jadi saya rasa omongan-omongan seperti ini sebagai politikus tidak patut untuk dicontoh. Lagi bilang aman damai, yang merasa damai itu jangan kamu merasa semua rakyat, ya, jangan mengklaim semua rakyat. Rakyat juga nggak senang, banyak nggak senang sama kamu, termasuk saya sendiri. Dan bilang aman itu tentram. Kamu ini punya apa? Survei seperti apa sampai bisa bilang aman damai? Bahkan masyarakat sendiri yang udah jelas-jelas berani menahankan diri, ibaratnya atas kebijakan Habib Rizik sendiri, disuruh tahan ya tahan. Jadi ngomong itu ya harus ada buktinya juga, jangan main asal sebut kalau nggak tahu sebenarnya. Apalagi bilang Habib Rizik itu dikritik, dihina, itu nggak masalah. Tapi kalau agama jangan main-main. Nyawa saja sudah berani ditaruhkan,
apalagi Anda mengkritik. Aduh, jauh. Apalagi mengklaim masyarakat itu sedikit yang ikut dia. Aduh, Anda aja tuh mengikuti ajang pemilihan saja kalah, sudah mengklaim seperti itu. Seharusnya malu. Anda ini sebagian dari politik, seharusnya mengkritik kebijakan pemerintah, bukan mengkritik personal ulama. Dan disitulah masyarakat menilai elektabilitas Anda sebagai politik. Ngurus Habib, ngurus ulama. Kalau ulama membantu di posisi masyarakat, di posisi pemerintah, itu ya ambil positifnya, jangan negatifnya, dan mengarahkan seolah-olah pengen memecah belah bangsa. Itu logikanya jangan dipakai kalau Anda seperti itu. Jadi jangan merasa bahwa ucapan-ucapan kita itu sepenuhnya benar. Dan Anda kan, saya tahu Anda itu di partai apa. Bahwa Anda seorang politikus menganggap bahwa Habib Rizik itu menciptakan negara itu khilafah, ya Anda buktikan di persidangan. Jangan nyonyor aja di media gitu loh. Kalau Habib Rizik, menurut saya kalau itu tidak NKRI tidak masuk akal. Karena sebelum zaman Jokowi pun dia mengkritisi semua presiden-presiden. Bahkan Gus Dur, Anda tahu sendiri kan, Gus Dur saja yang orang yang NU, betul-betul NU, itu dikritik kalau ada yang keliru. Apalagi Anda sebagai politikus pengen mencari suara dengan ucapan-ucapan yang nggak jelas, bahkan itu mengurangi elektabilitas Anda sendiri. Saya orang awam tentang agama kurang, tentang politik apalagi, itu aja tahu. Apalagi Anda yang sudah tahu, sudah pernah berpengalaman tentang bidang politik, mencari suara seperti itu, apa nggak keliru? Jadi menurut saya ya, kalau berbicara itu ya harus betul-betul ada pembuktiannya. Kalau bicara sekedar bicara, anak kecil disuruh bicara bisa, ya bilang ada dukungan bayaran, yang bayar siapa? Anda juga nggak bisa nyariin. Jadi Anda itu aslinya berbohong juga. Kalau Anda berbicara tanpa bukti, Anda juga termasuk orang yang berbohong, ya. Mencari panggung itu tanpa harus berbohong, berbakti betul-betul dengan negara dan masyarakat. Apalagi Anda berbicara seperti itu, otomatis Anda mengklaim semua masyarakat. Loh, semua masyarakat ini siapa? Di pihak Anda itu tak pada pihak orang lain. Masyarakat itu banyak. Anda sendiri ngomong masyarakat itu banyak. Anda tahu total masyarakat, tapi Anda tidak tahu ada sebagian yang meminta keadilan. Anda tahu jumlahnya, tapi Anda tidak tahu sebagian seberapa banyak orang yang tidak senang dengan kebijakan pemerintah, orang yang mengkritik pemerintah. Jadi jangan merasa semua masyarakat, ya. Itu harus Anda pahami. Oke? Apa nggak lebih bagus kalau Anda itu mengkritik tentang korupsi, narapidana? Kan lebih bagus. Itu betul-betul yang memecah belah bangsa, itu merugikan bangsa. Gitu. Ini ada seorang politikus yang dibahas malah ulama, apalagi ulama tersebut ya ikon, sudah termasuk ikon umat Islam. Bisa memegang beberapa kepercayaan sebagian dari masyarakat. Nah, Anda belum bisa membuktikan itu. Jangan sok-sokan ngomong seperti itu. Oke? Jadi sekian video dari saya. Mohon maaf kalau tersinggung, memang adanya seperti itu. Jadi sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.